Gongnya itu di tahun lalu itu sempat salah satu masalah triggernya mungkin ada kecelakaan juga ya sehingga menghilangkan nyawa, di mana Presiden menyatakan Indonesia darurat sampah. Bagaimana Indonesia darurat sampah? Ada korban jiwa, sampai ada insiden kebakaran sebagainya. Ini yang paling ujung bagaimana isu lingkungan itu PSEL menjadi salah satu elemen untuk mensolusikannya. Jadi kalau mengacu kepada historinya itu kalau tidak salah itu kan 2 atau 3 abad sebelumnya itu kan Indonesia memang mengelola sampah dengan landfill ya, urukan gitu kan ya. Berjalannya waktu, populasi semakin banyak, tumpukan sampah, timbulan sampah juga semakin tinggi, menjadi kurang efektif lagi si landfill ini. Berubahlah bergeser menjadi open dumping situ kan ya, terbuka dan sebagainya. Pun juga berjalannya waktu semakin tinggi nih di open dumping, sehingga banyaklah impactnya yang tadi sebenarnya sudah banyak juga disampaikan bagaimana impact dari sampah dengan tumpukan yang sangat tinggi dan banyak ini kan ya. Gongnya itu di tahun lalu itu sempat salah satu masalah triggernya mungkin ada kecelakaan juga ya sehingga menghilangkan nyawa, di mana Presiden menyatakan Indonesia darurat sampah. Kalau nggak salah nih di dalam ekosistem itu dikenal daya lenting, dimana kalau seandainya suatu ekosistem itu terganggu, biasanya elemen-elemen di dalamnya itu berusaha untuk mengembalikan ke kondisi yang ideal terhadap ekosistem ini. Nah, dengan kondisi yang tidak sehat saat ini, artinya kita sudah menyadari bahwa ekosistem lingkungan hidup kita ini memang sedang terganggu. Dan kami di PSEL ini melalui tadi Perpres 109 menjadi salah satu elemen yang berusaha untuk mengembalikan ekosistem lingkungan kita dalam kondisi yang lebih ideal ya. Ini sekilas tentang bagaimana peta kondisi masalah kita. Contohnya kondisi Indonesia 50 juta ton per tahun yang tidak dikelola 60%, lalu yang dibakar pun secara ilegal 27%. Nah, impactnya yang kegeser ke tengah ini risiko kesehatan. Nah, itu risiko kesehatan ada kanker lah, ada ISPA, ada risiko kelahiran, macam-macam lah. Kalau dikuantifikasi rasa-rasanya justru menjadi mahal sekali. Sakit itu mahal kan, sempat terdengar seperti itu kan. Nah, belum lagi yang tadi sempat menjadi trigger untuk bagaimana Indonesia darurat sampah. Ada korban jiwa, sampai ada insiden kebakaran sebagainya. Ini yang paling ujung bagaimana isu lingkungan itu PSEL menjadi salah satu elemen untuk mensolusikannya. Ya, kalau saya kan 8 ton per harinya kita itu yang setara menghasilkan 8 ton emisi. Nah, dengan teknologi PSEL ini harapannya bisa meredus si emisi ini bisa sampai dengan 0,3 ya kalau nggak salah gitu kan ya. 80% bisa terkurangnya gitu. Nah, ini triggernya artinya PSEL ini dari hulu dan hilir bermainnya di area yang di hilir. Bagaimana tumpukan sampah yang di TPA ini yang berusaha disolusikan. Baik, next. Nah, ini sebaran project Bang. Biar terbuka Bang, kan tadi kan katanya tertutup, bahkan koridornya tadi terima kasih banyak loh Pak, apakah ini bermanfaat atau tidak, nah kita coba sebarkan. Harapannya itu tersebar di 31 lokasi, tapi bagaimana ini diterapkan itu memang berjenjang, bertahap, ada tahap 1, tahap 2, tahap selanjutnya lah, bahkan ada transisi. Dan setiap tahapannya ini bukan top down sifatnya, ini pun juga dari keinginan masyarakat, dari keinginan Pemda, kami ingin join ke PSL ini yang di under 109. Nah, terhadap keinginan dari Pemda inilah baru diverifikasi dalam beberapa tahap. Di tahap 1 pasti adalah Kementerian LH, lalu ke Kemenko Pangan. Nah, setelah sudah fix dari verifikasi ini, dari jumlah sampahnya, dari karakteristik sampahnya, setelah firm ini sampai dengan ditentukan lokasi untuk bagaimana pembangunan PSL ini, nah di kami barulah masuk untuk mencarikan mitra yang memiliki teknologi baik itu asing
karena ini kan ada nuansa investasi juga, maka ada untuk mengattract dari asing yang bekerja sama dengan lokal untuk menyelesaikan atau ikut dalam per daerah ini. Di tahap 1 itu ada 3 lokasi, Bali, di 3 lokasi dan 5 kabupaten kota, Bali, Bekasi dan Bogor. Itu yang berjalan. Nah sekarang kalau yang di tahap 2 itu ada sekitar 8 lokasi sedang dalam proses gitu ya. Kalau monggo di next. Nah ini mungkin menjawab yang tadi kenapa harus PSL gitu kan ya. Ini contohnya bagaimana penerapannya di negara-negara. Kalau nggak salah itu sekitar 70-80% negara maju itu menerapkan hal ini. Teknologi yang digunakan tuh ini. Mungkin karena karakteristik sampah apapun juga bisa dibabat dengan si teknologi ini. Bahkan klaim dari beberapa negara yang menerapkan ini memang contohnya seperti ini kan dia walaupun saya belum kesana sih Pak ya, belum melihat. Tapi mereka berusaha menampilkan bahwa dengan teknologi ini aman. Bahkan ada yang bikin ekopark, ada center-center edukasi di sekitaran situ gitu. Nah, ini pun juga yang kita coba dorong penerapannya di wilayah-wilayah. Bahkan Pemda saat membangun pabrik ini pun juga diberikan keleluasaan untuk fasad lah ya. Ingin tampil ada nuansa daerah, nah itu dibolehkan. Ini beberapa penerapannya di beberapa negara dengan tampilan yang membuktikan bahwa ini aman. Monggo next. Nah ini bagaimana PSL ini diterapkan gitu. Tadi sudah sempat disinggung, dasar kami bergerak itu memang yang di 109 Perpres ini, dan ini memang diarahkan di hilir ya, memang penyelesaian di hilir. Seperti tadi, setelah Pemda terverifikasi oke untuk wilayah dan kesiapan sampah, turun ke kami untuk melakukan bidding dengan partner. Nanti setelah mereka dipilih melalui lolos, konsorsium dengan kami. Jadilah ada usaha yang kita sebutnya BUPP gitu ya. Keluarannya di sini memang ada di dalam Perpres pun juga keluaran dari energi yang dihasilkan ini itu dipatok untuk di off-takernya adalah di PLN gitu ya. Oke, next. Nah, ini sekilas bagaimana sih dampak PSL ini? Karena baik dari sosial, ekonomi, lingkungan, tadi itu ada koridor bagaimana ini bermanfaat atau tidak gitu kan ya. Lingkungan iya, tadi emisi jelas-jelas menurunkan hampir 80% itu dari 1 ton itu bisa menurunkan emisi. Kalau ini kan juga tidak murni proyek yang akan jangka panjang dimiliki oleh asing. Akan ada transfer knowledge di sana, akan ada membuka lapangan kerja untuk lokal dan sebagainya. Artinya sangat tinggilah untuk bagaimana impact terhadap emisi, lingkungan lah ya, maupun ketenaga kerja. Ada rencana memformalkan tenaga-tenaga yang informal seperti pemulung dan sebagainya. Nah itu nanti di areanya teman-teman swasta yang bekerja di sini nanti yang kita arahkan seperti itu. Baik, next. Kurang lebih seperti itu Bang. Khawatirnya waktunya tidak cukup. Kurang lebih nanti kita mungkin diskusi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.